kalau Israel sekarang menjerit, ya, mohon agar dihentikan peperangan, ya, kita sambut dengan baik dengan syarat hormati perjanjian dan perdamaian. Kalau mereka melanggar, kita punya hak untuk melakukan serangan kembali. Dan kita ingat, perdamaian ini bukan hanya antara Israel dan Iran, tapi juga Israel dan saudara kita di Gaza. Kalau peperangan antara Iran dan Israel berhenti, tapi saudara kita di Gaza masih tetap dianiaya dan dibantai, itu bukan perdamaian yang sejalan dengan keridhaan Allah. Berdamai bukan berarti kita lemah, tapi berdamai karena kita cinta perdamaian. Tapi bukan berarti kita lengah, percaya kepada mereka begitu saja. Tidak, kita mempersiapkan diri kita. Berjaga-jaga jangan sampai begitu kita lengah mereka akan melakukan apa? Akan melakukan serangan mereka. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, hari ini saya bersama Baba dan juga Ahyali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Ummatan Wahidah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita dari pertanyaan yang masuk. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peperangan yang berlangsung antara Zionis Israel dan Iran dan Yaman yang memperjuangkan kehormatan kaum muslimin? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wassama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala al-mujahidin fi jami'i masyariqil ardi ila magharibiha alladhina jahadu wa nadalu min ajli i'la'i kalimatillah wa ihya'i hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita amati peperangan yang berlangsung di antara kaum muslimin dan Zionis Israel, kaum muslimin yang diwakili oleh Iran, Yaman, dan dukungan seluruh umat Islam terhadap mereka. Zionis yang didukung oleh Amerika, negara-negara Barat yang merupakan negara-negara superpower. Kita dapat mengambil pelajaran yang amat berguna bagi kita semua. Apabila kita berjuang untuk Allah dengan penuh ketulusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memenangkan kita. Ketahuilah, kita maupun musuh-musuh kita semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihi malakutu kulli syai'. Dalam genggamannya bukan hanya kerajaan yang terdapat di bumi ini, tapi seluruh kerajaan di alam semesta ini. Dalam genggamannya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi biyadihi malakutu kulli syai'in. Kemudian wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian kelak semua dikembalikan. Sebelumnya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi betapa mudahnya bagi Allah kalau Allah berkehendak untuk menolong satu kaum. Juga betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat satu kekuatan yang besar mengalami kekalahan dan keruntuhan. Sebagaimana pelajaran yang kita ambil dari peradaban-peradaban yang silam. Kita juga membaca kisah Imperium Romawi. Begitu juga kita membaca bagaimana kerajaan Persia yang begitu kuat kokoh. Kedua-duanya tumbang di hadapan kekuatan kaum muslimin yang dibandingkan dengan mereka dari sisi kekuatan dan pasukan, kaum muslimin di atas meja lebih lemah. Tapi dengan dukungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mampu untuk meruntuhkan kedua imperium tersebut. Oleh karena itu, patut kita belajar dari peperangan ini. Bagaimana Amerika, negara-negara barat yang berdiri di belakang Zionis, bahkan kita tahu bahwa sebagian negara Arab, bahkan sebagian besarnya memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Zionis. Tapi ternyata Iran, Yaman, dua negara bila dibandingkan dengan kekuatan Zionis dan para pendukungnya, di atas meja Iran lebih lemah. Begitu pula Yaman yang dianggap merupakan negara yang baru mulai bangkit. Tetapi dengan dukungan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai janjinya, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian berjuang untuk Allah, bukan untuk hawa nafsu kalian, bukan untuk kepentingan pribadi kalian, golongan kalian, dengan mengikuti hawa nafsu, kalian seterusnya berjuang untuk Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kalian. Allah menerangkan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan bahwa aku akan mengalahkan musuh-musuh. Begitu pula Rasul-Rasulku. Begitu juga kaum muslimin yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah maha kuat, lagi maha perkasa. Nah, kita jumpai sebelum peperangan, banyak dari kaum muslimin, bahkan ulama-ulama Islam, bahkan termasuk tokoh-tokoh di negara Arab, mengatakan bahwa peperangan ini sia-sia. Peperangan ini sama dengan bunuh diri. Peperangan ini merupakan peperangan yang konyol. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala perbarukan mereka. Ternyata dengan keimanan para pejuang kita, mereka berhasil membuat Israel sebagai negara yang tak terkalahkan dan belum pernah Tel Aviv mengalami serangan. Sekarang Israel mengalami keruntuhan. Rakyatnya melakukan eksodus besar-besaran. Para pemimpinnya termasuk Netanyahu tak berdaya di hadapan kehancuran yang dialami. Bahkan Amerika turun tangan melakukan ancaman, meminta Iran untuk menyerah tanpa syarat. Sekarang berbalik, Trump yang juga mengalami tekanan dari dalam negerinya. Ada kemungkinan dirinya akan dimakzulkan bila dia membawa pendapat dan kebijakannya. Ternyata sekarang mohon agar Cina dan negara-negara yang dekat dengan Iran untuk menengahi perdamaian. Yang meminta gencatan senjata
Yang minta menghentikan perang bukan Iran ataupun Yaman. Tapi siapa? Tapi Amerika dan Israel. Iran berperang bukan karena apa? Karena dia mau berperang atau ingin menumpahkan darah atau menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat Yahudi. Sama sekali tidak. Iran berperang sebagai balasan atas serangan Zionis dan juga dengan tujuan untuk membela hak-hak saudara kita di Gaza. Sudah tiba saatnya bagi kaum muslimin untuk betul-betul bersatu membela saudara mereka yang teraniaya, yang dibantai, yang tidak memiliki sama sekali kemampuan untuk membela diri mereka karena mereka merupakan rakyat sipil yang tak berdosa. Israel yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang ditetapkan dan disepakati oleh apa? Oleh dunia. Deklarasi yang diumumkan oleh PBB, begitu juga berkaitan dengan law of war, ya, hukum yang mengatur peperangan, yang mengharamkan serangan terhadap rakyat sipil, terhadap anak-anak, begitu juga terhadap rumah sakit. Ternyata semua dilanggar oleh Israel. Oleh karena itu peperangan ini sebetulnya peperangan untuk menghadapi manusia-manusia biadab yang brutal, yang tidak menghargai sama sekali hukum dan tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu Allah berikan dukungan dan bantuan. Karena niat dari perjuangan mereka dan jalan yang mereka tempuh, jalan yang sejalan dengan keridhaan Allah. Maka pelajaran bagi kita semuanya agar perjuangan kita semata-mata untuk Allah. Bukan untuk mengikuti hawa nafsu, bukan untuk melakukan ekspansi, bukan untuk menyebarkan madhab kita, tapi kita berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya teringat ketika Hizbullah berhasil mengalahkan Israel di Lebanon Selatan hingga mereka keluar. Dan terus mereka berjuang menghadapi Israel. Para pemuka dan tokoh gereja bertanya kepada Fadlullah, setelah kalian menang, apakah kalian akan mendirikan negara Islam? Dijawab oleh Fadlullah, sanuqimu ad-daulatal insaniyah. Kami akan menegakkan negara, ya, yang menghormati betul-betul nilai-nilai kemanusiaan. Di mana semua rakyatnya di hadapan hukum sama. Mereka memiliki hak yang sama. Mereka dapat hidup betul-betul menjalankan agama mereka dengan aman tanpa ada gangguan. Ketika mereka mendengarkan ucapan Fadlullah, merupakan salah satu mursyid dari Hizbullah, mereka betul-betul terpesona. Mereka tadinya khawatir apabila Hizbullah menang akan menegakkan syariat Islam, ya, menjadikannya sebagai casing seperti yang dilakukan Saudi Arabia, di mana manusia tidak merasakan betul-betul hak asasi mereka dengan baik dan mulia, karena seluruhnya menjadi milik raja. Hukum Islam hanya menjadi alat buat mereka untuk menjaga keamanan negeri mereka, dan hanya berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas. Tapi Islam yang sebenarnya bagaikan air, walaupun dalamnya berbeda, permukaannya sama di hadapan siapapun. Bahkan Nabi mengumumkan, seandainya putriku mencuri, aku tak ragu untuk memotong tangannya. Dijadikan putrinya yang mulia sebagai perumpamaan untuk menjelaskan keadilan Islam yang tidak pandang bulu. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, banyak sebetulnya pelajaran yang kita dapat ambil dari peperangan ini. Tapi yang paling penting, sebagaimana firman Allah berfirman, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil berhasil mengalahkan kelompok yang lebih besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Pasukan yang dipimpin oleh Jalut atau pasukan yang dipimpin oleh Talut yang jumlahnya lebih sedikit mampu untuk mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Jalut atau Goliath dengan pertolongan dan dukungan Allah. Padahal sebagian besar pasukan Talut ketika menyaksikan jumlah musuh yang besar dan Goliath yang begitu besar,
langsung mereka kehilangan semangat mereka. Tapi tampil sekelompok kecil orang yang beriman mengatakan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Peperangan yang berlangsung kemarin bukan hanya antara Iran, Yaman dan Israel, tapi antara kaum muslimin yang diwakili oleh Iran dan Yaman, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil mengalahkan Israel, memaksa mereka untuk menuntut gencatan senjata. Nah, bayangkan coba apabila kita seluruh kaum muslimin bangkit seia sekata berhadapan dengan mereka. Apa yang akan terjadi? Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk mengajak kita dan umat untuk betul-betul menyatukan barisan kita dalam kalimat tauhid. Di kalimat tauhid dan mentauhidkan kalimat ini merupakan perintah Allah kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Kalau mereka tidak melaksanakan hal ini, maka mereka bukan lagi dari hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Sekarang kan yang memerangi Israel itu kan di garda terdepan ada Iran, Yaman, dan Lebanon. Nah sekarang kita umat Islam di Indonesia, apa bentuk dukungan yang kita bisa berikan terhadap saudara kita di Gaza? Dukungan yang paling penting yang kita lakukan adalah menyadarkan umat semuanya bahwa Islam itu satu, kaum muslimin itu sama, dan mereka semua wajib untuk berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tali Allah yang menjadi ikatan di antara kita semua. Bukan berpegang kepada dogma-dogma, kepada fanatisme, sektarian, madhab, dan golongan. Di mana mereka mengukur keislaman seseorang dengan doktrin kelompoknya, dengan doktrin madhabnya, dengan doktrin sektenya, yang akhirnya mengakibatkan umat Islam berpecah belah dan bercerai-berai. Padahal Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian biarkan diri kalian mati, kecuali dalam keadaan dan berstatus sebagai muslimun. Artinya bersatu sebagai kaum muslimin yang berserah diri kepada Allah. Jangan seorang ingin mati dalam keadaan sebagai seorang Syiah atau sebagai seorang Sunni atau sebagai seorang NU, seorang Muhammadiyah, seorang Salafi, seorang Sufi dan lain sebagainya. Tapi hendaklah kita berjuang bersungguh-sungguh untuk hidup dan mati dalam keadaan muslimin berserah diri kepada Allah. Dan Allah ingatkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah juga ingatkan agar sebagian dari kita ini tampil untuk mengajak manusia kepada perbuatan yang baik, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dan Allah janjikan mereka sebagai orang yang beruntung. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau umat di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang setia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, insya Allah umat akan hidup damai. Tapi repotnya ulama-ulamanya yang seharusnya menjadi dokter yang menyembuhkan penyakit, kalau mereka beralih tugasnya dari penyembuh menjadi orang yang menyebarkan penyakit dan wabah, bagaimana mungkin umat bisa bersatu? Jadi kita ingin yang kita dengar ulama Islam, bukan ulama NU, bukan ulama Muhammadiyah, bukan ulama Syiah, bukan ulama Sunnah. Dan jangan kita banyak menggembar-gemborkan atribut-atribut ini. Ada seorang ustadz mengatakan dalam ucapannya, mengapa saya berpindah bermadhab Syiah? Ini bukan lagi orang yang betul-betul betul-betul memilih Islam dengan tulus, tapi yang menonjolkan nama kelompoknya,
Satu lagi, mengapa aku keluar dari Syiah? Yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama kembali bersatu dalam Islam. Bukan justru bercerai-berai, berpecah belah, bergolong-golongan. Apabila kita mati dalam keadaan seperti ini, saya khawatir kita mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, kita wajib bersatu, membangun solidaritas atas nama Islam, demi membangun kekuatan kita, baik itu kekuatan militer kita, kekuatan ekonomi kita, kemudian juga kesatuan sosial kita, hingga musuh tidak berani, bahkan tidak berpikir untuk melakukan serangan terhadap sebahagian kita. Jangan seperti saat ini, ketika Gaza dibantai, dianiaya, ternyata yang tampil memberikan dukungan, pertolongan untuk mereka hanya sedikit. Yang anehnya orang di luar Islam, di perbatasan menuntut agar diizinkan masuk untuk menolong kaum muslimin, sedangkan para pemimpin Arab justru menjadi penghalang untuk sampainya bantuan kepada mereka. Jadi umat Islam, bila betul-betul mereka mencintai Islam, mencintai kaum muslimin, perpecahan hanya akan merugikan mereka. Oleh karena itu kita tidak ingin sama sekali, sebagai contoh pada saat Iran sekarang berhasil meraih kemenangan bersama Yaman, mereka mengatakan Syiah meraih kemenangan. Tidak. Tapi Islam di sini betul-betul membuktikan janjinya dan kaum muslimin meraih kemenangan. Saat ini Iran, Yaman menjadi pahlawan. Besok insya Allah kita harapkan Mesir, Suriah, kemudian juga Emirat Arab. Demikian pula Qatar yang saat ini kita lihat mereka berada dalam cengkeraman Zionis dan Barat. Kita berharap nanti umat Islam di sana akan bersatu bersama-sama, berjuang untuk menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh umat manusia yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di samping kita bersatu, dengan sendirinya apabila muncul persatuan di hati kita, kesadaran tidak akan sulit bagi kita untuk melakukan tekanan, baik secara ekonomi, kita tidak membeli, tidak mengkonsumsi produk-produk mereka. Ini merupakan awal dari kehancuran. Suara kita juga di media satu dan sama. Memberikan peringatan kepada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kemanusiaan bahwa kita bersama setiap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersama mereka-mereka yang berjuang demi kemanusiaan. Jadi walaupun bukan umat Islam, kalau mereka berjuang demi kemanusiaan, keadilan, kita akan berikan dukungan buat mereka. Ini sikap yang harus diambil oleh kaum muslimin. Jangan mereka melihat saudara mereka dibantai, dianiaya, lalu mereka bertanya, perlu nggak kita membantu mereka? Atau orang-orang yang memerangi mereka, kita bertanya, apakah kita dibolehkan membantu mereka dalam memerangi Zionis Israel? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tapi pertanyaan yang seharusnya apa? Ditanyakan kepada diri mereka, apakah mereka ini orang yang beriman di saat mereka membiarkan saudara mereka teraniaya. Jadi mari bersama-sama kita kembali kepada ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan mentauhidkan kalimat kita di jalan Allah. Bukan lagi untuk Syiah, bukan lagi untuk Sunnah, bukan lagi untuk Salafi, Khalafi, tapi untuk Allah, Rasulnya dan orang yang beriman. Bila kita lakukan hal ini, maka janji Allah akan dipenuhi. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahu bil ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Rasulnya sebagai walinya, dan orang yang beriman, maka Allah janjikan Hizbullah akan meraih kemenangan. Ingat, menjadikan orang yang beriman, bukan menjadikan Syiah atau Sunnah, tapi menjadikan orang yang beriman. Oleh karena itu kita ingin mendengar di Indonesia ini orang-orang NU yang berjuang melalui katakan organisasi mereka mengatakan kita kaum muslimin ingin berkontribusi, ingin berjuang mengajak umat bersatu. Muhammadiyah juga mengatakan kami, organisasi Muhammadiyah beserta umat kami ingin berjuang bersama-sama, menyatukan kalimat kami, membangun persaudaraan yang lebih erat antara kami dan NU. Begitu juga Persis yang menamakan Persatuan Islam. Begitu juga
Ikhwan kita dari kalangan Syiah, jangan terbawa oleh asabiyah, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan menyampaikan pesan-pesan sektarian, sampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Begitu pula pesan yang disampaikan oleh keluarga Rasul di atas, yang menjadikan contoh kebaikan dan kemuliaan. Begitu juga yang menamakan diri mereka sebagai ahlus sunnah, jangan hanya nama. Buktikan kalian mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang mengajak kita semua untuk bersatu di jalan Allah. Dan kita harus berhati-hati, jangan mudah-mudah kita mengkafirkan, menyesatkan satu kaum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratun Nisa ayat 94, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Kalau kalian melakukan perjalanan, baik perjalanan peperangan atau di luar perang, hendaklah kalian berhati-hati. Jangan tergesa-gesa kalian mengambil keputusan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan kalian berkata kepada orang yang mengucapkan salam pada kalian, kamu bukan orang yang beriman. Tabtaghuna arabal hayatid dunya, karena kalian menginginkan kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsira. Di sisi Allah terdapat kekayaan yang bermacam-macam. Lalu Allah ingatkan, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Demikian dulu kalian juga belum beriman. Lalu Allah anugerahkan kalian keimanan hingga kalian menjadi orang yang beriman. Maka hati-hati, jangan tergesa-gesa. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi mari kita bangun solidaritas Islam, persatuan Islam yang akan membuat kita menjadi kuat, baik dari sisi pertahanan, ekonomi, sosial, hingga mereka-mereka yang ingin bermain-main dengan ajaran Islam, yang berusaha untuk menginjak-injak kehormatan manusia, kita mampu untuk perangi. Menghadapi LGBT pun kalau kita bersatu dengan mudah. Menghadapi juga kehidupan free sex yang merajalela, menghadapi juga narkobanya dan kejahatan-kejahatan yang bermunculan. Asal kita bersatu, semua mudah untuk kita selesaikan. Jadi kehancuran kelemahan kita karena kita berpecah belah. Karena kita bukan berjuang untuk Allah, berjuang untuk kelompok, untuk sekte, untuk madhab yang semuanya sebetulnya merupakan nama-nama yang tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Sedangkan yang Allah berikan kita tinggalkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sering-sering kita membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kalau Anda sebagai seorang Syiah untuk membuktikan kebenaran Anda sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, maka berjuanglah untuk Islam. Berjuang untuk Allah. Begitu juga yang mengaku sebagai ahlus sunnahnya. Wallahu a'lam. Bah, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi berita gencatan senjata antara Iran dan Israel? Apakah ini bertanda kebaikan atau justru bagian dari strategi politik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai gencatan senjata dan perdamaian, Islam memberikan bimbingan langsung dalam Al-Quran. Begitu pula dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini bukan agama yang haus darah. Bukan agama yang mencintai peperangan tanpa dasar dan tujuan yang kembali kepada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang untuk mengganggu orang-orang di luar Islam. Di mana darah mereka, harta mereka, demikian pula kehormatan mereka dijaga. Dan jiwa mereka termasuk jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ganggu, kecuali kalau mereka mengangkat senjata memerangi kita
atau mereka berbuat aniaya, berbuat kejahatan, baik terhadap kaum muslimin maupun orang di luar Islam. Oleh karena itu dengan tegas Allah berfirman dalam suratul Baqarah, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Dan berperanglah kalian di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Pertama, perangi di jalan Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Yang kita perangi juga alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Lalu Allah terangkan fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka menghentikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu mereka menghentikan serangan mereka, mereka berniat untuk berdamai, kita sambut dengan baik. Karena Islam bukan ajaran yang mencintai pembunuhan atau gemar terhadap bau darah. Kita diperintahkan berdakwah di tengah-tengah mereka, bukan memerangi mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangi mereka. Perangi mereka hingga apa? Hingga betul-betul kehidupan manusia kembali kepada nilai-nilai agama Allah Ta'ala. Di mana setiap orang dapat memilih keyakinannya tanpa ada paksaan. Semua orang berjalan bersama-sama membangun keharmonian, kebenaran, dan keadilan dan tidak melakukan kerusakan. Fa in intahu, kalau mereka hentikan, fala udwana illa 'alal zalimin, maka haram bagi kita untuk menyerang kecuali orang-orang yang zalim. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam. Oleh karena itu, Islam agama yang mencintai as-salam, perdamaian. Dan kata salam perdamaian itu diambil dari kata Islam. Begitu kita berserah diri kepada Allah, maka kita tidak dapat berbuat semau kita, mengikuti hawa nafsu kita, apalagi melakukan kerusakan. Nah, kalau banyak orang-orang Islam yang melakukan kerusakan, karena mereka hanya Islam di luar, tapi hati mereka belum mereka Islamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila dua kekuatan, satu mewakili orang yang beriman, satu lagi kekuatan yang tidak beriman, yang melakukan berbagai macam pelanggaran dan kejahatan, terjadi peperangan di antara mereka, kita perangi mereka bukan karena mereka berbeda agama. Bahkan seandainya mereka kaum muslimin melakukan kerusakan, kejahatan, kezaliman, kita perangi mereka agar mereka menghentikan kejahatan mereka. Dan bagaimana kalau mereka berhenti, mereka menyesal, mereka ingin membangun perdamaian. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Kita akan baca bagaimana pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Berdamai bukan berarti kita lemah, tapi berdamai karena kita cinta perdamaian. Tapi bukan berarti kita lengah, percaya kepada mereka begitu saja. Tidak, kita mempersiapkan diri kita. Berjaga-jaga jangan sampai begitu kita lengah, mereka akan melakukan apa? Akan melakukan serangan mereka. Nah, kalau kita membaca Surah Taubah ayat 60, 61, 62. Kita dengarkan bagaimana bimbingan Allah bukan hanya mengajarkan kita sholat, banyak kita berpuasa, tapi juga pada saat perang Allah memberikan bimbingan petunjuk yang amat indah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ini ayat 60 dari surah Taubah. Dan persiapkan bagi mereka kekuatan ya, yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kalian. Persiapkan untuk menghadapi mereka jangka panjang ini. Kekuatan ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena kalau di luar kemampuan kita, itu bukan merupakan hal yang diwajibkan Allah. Jadi siapkan bagi mereka kekuatan semaksimal kemampuan kalian. Nah, pada saat kalian tidak mampu, Allah yang akan turun tangan untuk menyempurnakan. Wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Demikian pula pasukan-pasukan berkuda yang kalian siapkan. Dengan pasukan tersebut kalian membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian.
Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Demikian pula pasukan-pasukan lain yang kalian tidak ketahui, tapi Allah mengetahui mereka. Artinya kita ini bukan apa? Bukan diperintahkan Allah setelah berdamai berleha-leha duduk percaya ya terhadap apa? Terhadap musuh bahwa mereka tidak akan menyerang kita. Tidak. Kita hentikan laku gencatan senjata karena kita mencintai perdamaian dan tidak sama sekali apa? Tidak hidup ya, mencintai peperangan dan gemar terhadap baunya darah. Sama sekali tidak. Islam agama salam. Tapi ingat, baik kita pada saat ini sedang berperang menghadapi musuh atau dalam keadaan damai, kita harus terus selalu siaga. Mempersiapkan kekuatan kita semaksimal kemampuan kita. Demikian pula menangguhkan persenjataan kita. Seperti yang dilakukan Iran. Selama sekian puluh tahun, mereka persiapkan diri mereka padahal mereka diboikot hingga mampu untuk membangun kekuatan militer dan persenjataan yang luar biasa canggihnya di samping iman dan keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak tahu musuh-musuh yang akan memerangi kalian, tapi Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, ya, Allah akan melunasi bayarnya bagi kalian dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Nah, setelah itu kita masuk kepada tema ya, yang sedang kita bicarakan. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Kalau mereka condong meminta kepada kita untuk perdamaian, perdamaian, fajnah laha. Kamu ikuti dan sambut mereka. Tapi ingat, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, innahu huwas samiul 'alim. Sungguh dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nanti kalau mereka serius mau berdamai, kita sambut. Kita sambut dengan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya jangan kalian khawatir, Allah akan melindungi kalian. Lalu bagaimana di saat mereka berkhianat? Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Allahul ladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau mereka ingin menipu kamu dengan perdamaian tadi, fa inna hasbakallah. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai pelindung kalian. Fa inna hasbakallah. Orang yang berkhianat tidak akan didukung dan tidak akan meraih kemenangan. Dengan syarat kalian apa? Bersatu. Fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dan dialah yang telah mendukung kamu dengan kemenangannya dan mendukung kalian dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, Allah satukan di antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu menginfakkan seluruh kekayaan bumi ini, kamu tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lalu setelah itu Allah menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah yang akan membela kamu. Demikian pula orang-orang yang beriman bersama kamu. Jadi kita lihat di sini, Allah memberikan bimbingan yang amat indah. Selalu kalian mempersiapkan diri kalian, mengembangkan kekuatan kalian. Bukan untuk melakukan agresi, tapi untuk menjaga keamanan kita. Nah, kalau mereka datang memohon perdamaian, kita sambut mereka. Sesuai dengan tawaran mereka. Adapun yang di hati mereka urusan Allah. Kalau mereka berniat untuk menipu kalian, maka Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai pelindung kamu. Dia yang telah menolong kamu, memberikan kemenangan bagi kamu, juga dengan bantuan orang yang beriman. Jadi kalau Israel sekarang menjerit, ya, mohon agar dihentikan peperangan, ya, kita sambut dengan baik dengan syarat, hormati perjanjian dan perdamaian. Kalau mereka melanggar, kita punya hak untuk melakukan serangan kembali. Dan kita ingat, perdamaian ini bukan hanya antara Israel dan Iran, tapi juga Israel dan saudara kita di Gaza. Kalau peperangan antara Iran dan Israel berhenti, tapi saudara kita di Gaza masih tetap dianiaya dan dibantai, itu bukan perdamaian yang sejalan dengan keridhaan Allah. Masa kita hanya mementingkan diri kita
Dan saya yakin, insya Allah Iran, Yaman, Lebanon, mereka bukan hanya berpikir untuk kedamaian negeri mereka. Mereka siap mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, bahkan keluarga mereka untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Nah, yang kita inginkan adalah solidaritas Islam di antara kaum muslimin. Fitnah-fitnah yang ingin memecah belah di antara kita, di antara kaum muslimin, harus betul-betul kita hilangkan. Orang yang menyebarkan fitnah sebetulnya mereka merupakan antek-antek Zionis, antek-antek musuh dari Islam. Baik mereka sadar maupun tidak sadar. Maka kewajiban mereka untuk bertobat dan kewajiban kita untuk bersatu berpegang pada tali Allah. Dan jangan katakan lagi bahwa Syiah berhasil meraih kemenangan. Sambil meledek Ahlus Sunnah, ketahuilah yang mendukung mereka adalah Allah. Tuhannya Syiah, Tuhannya Ahlus Sunnah. Tuhannya seluruh kaum muslimin dan Tuhannya seluruh umat manusia. Dan kita harus yakin dan harus ingat bahwasannya keberadaan kita, keberadaan alam semesta ini dengan kalimat Allah. Kun fayakun. Begitu juga kalau Allah ingin menghancurkan kita, juga dengan kun fayakun, kita akan mengalami kehancuran. Jadi jangan pernah kita bertepuk dada membanggakan diri, tapi kemenangan ini dari Allah. Kekalahan kita juga semua terjadi karena kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan peperangan di antara Iran, Yaman, kemudian Lebanon menghadapi Israel yang tangannya berlumuran darah, dan mereka semua berperang dari mulai pertama terang-terangan untuk membela saudara mereka. Bukan hanya karena Iran diserang, tapi Iran diserang itulah merupakan kesempatan bagi Iran untuk memberikan dukungannya secara langsung agar tidak dikatakan sebagai negara agresor, tapi menolak agresi Israel. Dan di sini mereka membuktikan solidaritas mereka sebagai kaum muslimin yang tak dapat menerima penganiayaan terhadap sesama saudara mereka kaum muslimin. Semoga ini betul-betul dapat menyadarkan, mengingatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Babah atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.